Beats by Dallas, make it hurt. Halo Sobat Random OP. Arc Marineford merupakan salah satu arc di One Piece yang cukup banyak menyita perhatian para fans dari seluruh dunia. Dalam arc ini Oda Sensei menyajikan peperangan besar antara Angkatan Laut dan salah satu Yonko dunia baru, yang juga dijuluki sebagai manusia terkuat yakni bajak laut Shirohige. Peperangan yang dipicu oleh akan dieksekusinya Potgas DS oleh Angkatan Laut ini juga sukses menjadikannya peperangan paling epik dalam sejarah dunia One Piece. Kematian Shirohige dan Potgas DS di arc ini semakin menjadikan peperangan di Marineford belum tergantikan sampai saat ini. Walaupun sebenarnya Oda Sensei mengonfirmasi akan ada perang yang lebih dahsyat dari Marineford dalam waktu dekat ini atau malah sedang berlangsung. Arc apa itu? Oda Sensei dikonfirmasi pernah mengatakan bahwa arc Wano akan menjadi arc yang panjang dengan perang yang lebih heboh daripada Marineford. Perang di Wano diprediksi akan lebih hebat dari apa yang terjadi saat ini. Apakah perang yang heboh itu sudah terjadi ataukah belum? Mari kita lihat faktanya. Sejauh pengamatan yang telah Mimin lakukan, perang di arc Wano saat ini belum bisa menyaingi kehebohan perang di Marineford. Walaupun ada keterlibatan 2 Yonko dan 7 bajak laut supernova, tetap saja Mimin belum melihat peperangan yang lebih hebat dari Marineford. Seperti halnya arc lain yang berisi tentang pemberontakan di sebuah negara, arc Wano dengan alur cerita seperti ini lebih mirip dengan arc Alabasta atau arc Dressrosa. Kenapa Mimin berkata demikian? Mari kita lihat. Dalam arc Alabasta dan arc Dressrosa, ketika semua bajak laut topi jerami terlibat dalam peperangan, setiap anggota pasti memiliki lawan mereka masing-masing. Misalnya di arc Alabasta, Luffy memiliki lawan krokodil sebagai pimpinan utama Baroque Work, dan hal ini otomatis menjadikan anggota topi jerami lainnya seperti Zoro, Sanji, Nami, Usopp, dan Chopper memiliki lawan dengan tingkatan berurutan sesuai pangkat mereka. Sama halnya dengan arc Dressrosa yang memiliki pola lawan sama seperti arc Alabasta. Walaupun sebagian anggota topi jerami tidak ikut serta, tapi tetap saja pola ini sama dengan Alabasta. Oda bilang bahwa peperangan di Wano akan jadi peperangan yang bahkan Marineford saja tidak ada apa-apanya. Tapi dengan arc yang sudah sampai final arc ini, kita belum melihat peperangan yang disebutkan itu. Walaupun di chapter 1040 kemarin, pertarungan antara Kid, Law, dan Big Mom sudah selesai, tapi tetap saja Mimin belum melihat kehebohan itu. Karena menurut Mimin, semua orang yang terlibat di sini memiliki lawannya masing-masing dan memiliki pola yang sama seperti Alabasta dan Dressrosa. Luffy sendiri sekarang tengah menghandle Kaido, sedangkan Big Mom sudah dikalahkan oleh Kid dan Trafalgar Law. Zoro, Sanji, dan anggota topi jerami lainnya juga sudah mengalahkan lawan mereka masing-masing. Pihak samurai pun yang bisa disebut orang yang memiliki perang ini. Tidak ada tokoh yang benar-benar kuat untuk menghandle salah satu lawan di sini. Mereka hanya melawan orang-orang yang tidak terlalu penting. 9 samurai sarung pedang merah juga sudah dikalahkan oleh Kaido. Jika kita telisik lebih jauh, peperangan Marineford melibatkan banyak pihak mulai dari Yonko, Angkatan Laut Shichibukai, dan Pacifista. Sedangkan di Wano ada satu inti kekurangan yang belum terlibat, yakni Angkatan Laut. Perang di Marineford di mana orang-orang yang terlibat di sini tidak memiliki lawan yang benar-benar spesifik. Semua orang berperang dengan siapa saja yang ada di depan mereka, dan inilah yang bisa disebut dengan perang sejati. Selain itu di Marineford ada 2 tokoh penting yang mati,
Dan dua tokoh ini bisa disebut sebagai kunci dari peperangan, yakni Shirohige dan Potgas di Es. Di Wano hal ini belum ditunjukkan dan kita tidak tahu apakah akan ada tokoh penting yang mati di sini atau tidak. Dengan jumlah chapter yang kalah jauh dengan Aquano, Marineford benar-benar full berisi peperangan. Lain halnya dengan Wano yang perangnya hanya di chapter-chapter ujung saja, dan perangnya pun Mimin anggap terlalu dislowkan oleh Oda Sensei. Jika perang di Aquano disebut sebagai perang yang mengalahkan Marineford, Mimin tidak setuju. Namun jika perang ini disebut akan menjadi kunci keberhasilan Luffy menjadi Raja Bajak Laut, maka Mimin setuju. Dengan melihat fakta ini kita bisa simpulkan bahwa perang di Wano Kuni belum bisa mengalahkan Marineford, dan fakta ini juga tidak bisa dibantah. Tapi kita masih bisa berharap kalau akan ada kejutan-kejutan besar yang akan diungkap oleh Oda Sensei di arc ini. Dengan melihat fakta di chapter 1040 kemarin, setelah kekalahan Big Mom, sepertinya akan ada rahasia baru yang akan terbongkar di sini mengenai Junisa dan tentang Ancient Kingdom. Itulah teori Mimin tentang Aquano. Jika kalian tidak setuju dengan pendapat Mimin ini, silahkan tinggalkan komentar di bawah ini. See you guys, salam random OP.